Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, kepada saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala aktivitasnya. Terima kasih atas segala kegiatannya dalam mengabdi kepada bangsa, mengabdi kepada negara, mengabdi kepada agama melalui jalur pendidikan agama pondok pesantren. Pondok pesantren ini merupakan satu-satunya pendidikan nasional yang tertua di Indonesia. Sebelum adanya TK, sebelum adanya SD, sebelum adanya SMP, sebelum adanya SMA, sebelum adanya perguruan tinggi, pendidikan yang tertua di Indonesia adalah pondok. Saat inilah mungkin sudah ratusan tahun berdirinya pondok pesantren di Indonesia ini. Pondok pesantren yang pertama di Indonesia ini adalah Sunan Ampel, Surabaya. Raden Rahmat didatangkan oleh Raja Majapahit ini karena mereka banyak korupsi, mereka pejabat-pejabat negaranya banyak main judi dari pejabat-pejabat kerajaan ini. Akhlaknya pejabat kerajaan itu hancur. Maka datanglah dari Raden Rahmat dari Thailand untuk memperbaiki moralnya pejabat-pejabat kerajaan ini. Walaupun Brawijaya tidak masuk Islam, tetapi beliau sangat cinta kepada Raden Rahmat ini. Dibebaskan dia untuk menyebarkan agamanya di sekitar Majapahit, yang akhirnya kecintaan Raja Brawijaya ini dengan memberikan tanah di delta Surabaya yang sekarang disebut Sunan Ampel. Dari situlah berkembang pesantren. Santri-santrinya termasuk Sunan Bonang, termasuk Sunan Derajat, termasuk Sunan Giri, termasuk sunan-sunan yang lain. Itu sebagai santri yang menimba ilmu di kerajaan di delta Ampel Surabaya itu. Berkembanglah pondok pesantren. Setelah itu di seluruh Indonesia. Maka kalau saya ditanya siapa yang pertama kali berusaha untuk mencerdaskan anak bangsa ini, jawaban saya jelas. Yang pertama kali berusaha mencerdaskan anak bangsa ini sekarang ini. TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya berdiri setelah Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, satu-satunya pendidikan adalah pondok pesantren dan melahirkan anak bangsa yang menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Karena para ulama lah yang mendidik
santri-santrinya anti Belanda, dari bencinya sama Belanda, ulama-ulama pada itu mengharamkan orang pakai dasi, karena dasi itu pakaian Belanda. Itu mendidik anti Belanda ini sebagai kepada pakaiannya. Lahirlah pahlawan-pahlawan nasional yang ditulis dengan tinta emas oleh pemerintah Republik Indonesia, termasuk Pangeran Diponegoro, termasuk Tengku Umar, termasuk Sultan Nurjadin, termasuk Imam Bonjol, termasuk Sultan Hasanuddin, dan banyak lagi pahlawan-pahlawan nasional, termasuk Hasyim Asy'ari merupakan pahlawan nasional. Ini pahlawan-pahlawan nasional diciptakan oleh pendidikan pondok pesantren. Alangkah besarnya para ulama ini untuk melahirkan anak bangsa yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, supaya Republik Indonesia itu tidak lepas di dalam mengabdi pada bangsa ini. Para ulama, para kiai dengan segala pengorbanannya, pengorbanan, selalu saya tekankan kepada pengorbanan. Mengapa selalu saya pidato tekankan kepada pengorbanan? Karena dengan pengorbanan inilah kemauan kita berhasil. Dengan pengorbanan cita-cita kita berhasil. Tanpa mau berkorban, tidak akan kemauan kita dan cita-cita kita berhasil. Hai bangsa Indonesia, sadarilah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Belanda. Negara kesatuan Republik Indonesia berdiri bukan hadiah dari Jepang. NKRI berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia. Suatu negara yang mahal, berbeda dengan Malaysia. Mereka dikasih kemerdekaan oleh Inggris, tapi Indonesia ini merdeka. NKRI berdiri di atas aliran darah bangsa Indonesia dan cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang menjadi yatim karena bapaknya gugur di medan perang untuk mewujudkan NKRI ini. Subhanallah, alangkah mahalnya negara kita ini. Oleh sebab itu saya minta kepada pengorbanan. Kalau tidak kena pengorbanan, dan insya Allah yang terbesar pengorbanannya terhadap NKRI ini, insya Allah umat Islam. Maka menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin negara dimanapun saja, negara manapun saja, pemimpin bangsanya harus tahu sejarah bangsanya. Menjadi pemimpin bangsa tidak tahu sejarah bangsanya, hanya menjadi pemimpin yang dolim, mengeluarkan kebijaksanaan yang tidak bijaksana karena tidak tahu sejarah bangsanya. Oleh sebab itu pelajari sejarah bangsanya, bagaimana wujudnya NKRI ini. Kalau seandainya saya ditanya seberapa jauh Pak Supron pengorbanan umat Islam untuk NKRI, saya gampang bicara Pak Dan Ramil. Tolong periksa, adakan sensus kuburan, saksi tentang perjuangan Islam ada di Taman Pahlawan Indonesia. Alhamdulillah, seluruh kabupaten di Indonesia mesti mempunyai Taman Pahlawan. Di Kebumen Taman Pahlawan, di Purworejo Taman Pahlawan, di Jogja Taman Pahlawan, di Magelang Taman Pahlawan, di Garut Taman Pahlawan, di Tasikmalaya Taman Pahlawan. Tolong sensus Taman Pahlawan ini. Tanya, masuk ke Taman Pahlawan, siapa namamu? Agamamu apa? Siapa namamu? Agamamu apa? Siapa namamu? Agamamu apa? Siapa namamu?
agamamu apa? Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI. Nah, ini fakta bicara. Lalu pertanyaannya, setelah merdeka, siapa yang menikmati kekayaan alam ini? Gak usah saya jawab, Pak Daramil. Semuanya tahu. Siapa yang menikmati batu bara? Siapa yang menikmati nikel? Siapa yang menikmati tambang emas di Irian? Siapa yang menikmati? Yang tidak ikut berjuang di Indonesia ini. Justru malah musuhnya Indonesia. Sekarang bisa menikmati kekayaan alam Indonesia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mestinya yang menikmati kekayaan alam Indonesia ini adalah umat Islam. Umat Islam yang terbesar korbannya untuk NKRI ini. Selama perjuangan mulai tahun 1825, dimulai dengan perang Diponegoro, disambung dengan perang-perang pada kesultanan-kesultanan, sampai tahun 1945 sampai 48, ketika Belanda mau menginjak ulang ke Indonesia ini, siapa yang paling depan untuk melawan mereka? 99,9% darahnya umat Islam untuk NKRI. Apalagi setelah merdeka, Bung Karno membuat tim 60 orang untuk mencari bentuknya Indonesia ini kayak apa. 60 orang ini gagal. Kemudian Bung Karno membentuk 9 orang, termasuk Bung Karno, Bung Hatta dari agama Kristen, termasuk A.A. Maramis, Abi Kusno, Kahar Mudzakkir, dan termasuk Pak Yamin, termasuk juga Pak Wahid Hashim. Berunding, berdebat berminggu-minggu, akhirnya mendapatkan satu bentuk negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini yang disebut Kiai Piagam Jakarta, Pak Camat, yang sekarang orang sudah tidak tahu Piagam Jakarta itu apa. Ini namanya Piagam Jakarta. Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang tidak meluk Islam tidak usah. Setelah terdapat wujudnya negara, formalitasnya negara ini, Bung Karno didesak untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Sudah punya bentuk negara kita ini, Bung Karno tanggal 17 Agustus jam 10 pagi mengumumkan proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Barangkali ini diantara kiai yang hafal proklamasi, Pak Camat. Belum tentu semua kiai hafal. Ini proklamasi. Apa yang terjadi? Jam 3 sore datanglah utusan Angkatan Laut yang menyatakan kalau 7 kata ini tidak dicabut, Indonesia Timur tidak ikut. Indonesia akan pecah jadi 2, Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Subhanallah, siapa yang tidak cinta NKRI? Jelas pada tanggal 17 Agustus jam 3 sore. Akhirnya Bung Hatta kembali mengumpulkan 9 orang ini minus waktu itu minus Wahid Hashim, karena Pak Kiai Wahid Hashim pulang ke Jawa Timur diganti dengan tokoh dari Sumatera.
Timbullah perdebatan, dicabut apa tidak, dicabut apa tidak. Yang satu bilang tidak usah dicabut. Kemudian Bung Hatta memberikan keyakinan, kalau ini tidak dicabut, kami khawatir Indonesia Timur mengadakan proklamasi kemerdekaan lepas daripada Indonesia Barat. Akhirnya apa? Dengan toleransi para tokoh Islam, toleransi para ulama Islam waktu itu, rela mencabut 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, cabut. Ini sejarah yang kadang-kadang tidak banyak orang tahu sejarah ini. Saya ungkapkan sejarah ini. Kalau seandainya waktu itu para ulama tidak mau mencabut, NKRI tidak ada. Pak Dan Ramil, Pak Polisi, seandainya waktu itu Kiai tidak mau mencabut 7 kata ini, NKRI kagak ada. Jadi adanya NKRI ini karena toleransi para ulama. Dicabut 7 kata ini, diganti dengan Maha Esa. Jadi tanggal 17 Agustus negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tanggal 18 Agustus berubah, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Nah, ini sejarah yang perlu dibuka supaya generasi tahu sejarah bangsanya. Inilah toleransinya ulama. Dan sekarang kadang-kadang ulama yang dicurigai, umat Islam yang dipojokkan, radikal, 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 radikal. Umat Islam seolah-olah tidak toleransi, dibikin isu intoleransi. Subhanallah, ini pemimpin yang tidak tahu sejarah bangsanya. Kita sudah ratusan tahun hidup dengan umat Kristen, hidup dengan umat Buddha. Kita sudah ratusan tahun hidup dengan umat Hindu. Tidak ada perang antara Islam dengan Kristen. Tidak ada perang di antara Islam dan Hindu. Tidak ada perang antara Islam dengan Buddha. Kita hidup rukun, toleransi. Kok akhir-akhir ini seolah-olah kiai tidak toleransi, seolah-olah ulama anti NKRI. Ulama yang bikin NKRI. Hai pemimpin bangsa, baca sejarah bangsamu. Bukan marah, ngasih tahu supaya tahu. Jangan macam-macam. Orang Islam yang paling toleransi. Kalau seandainya umat Islam tidak toleransi, nggak ada NKRI ini. Ini sejarah bangsanya, pengorbanan, pengorbanan, pengorbanan. Agama Islam diturunkan oleh Allah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam tidak langsung jaya, Islam tidak langsung besar. Besarnya Islam, jayanya Islam karena diperjuangkan dengan segala pengorbanan. Rasulullah di awalnya berdakwah dari pintu ke pintu, ketok pintu, ketok pintu, ketok pintu keluarganya, supaya masuk Islam, supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Sembunyi-sembunyi karena diancam oleh bangsa Quraisy. Baru Rasulullah berdakwah terang-terangan setelah Allah turunkan ayat fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Hai Muhammad, terang-teranganlah kau, ajaklah mereka masuk Islam dengan terang-terangan, nggak usah sembunyi-sembunyi. Barulah Rasulullah mengajak dengan terang-terangan. Disitulah ancaman semakin hebat. Sahabat-sahabat diancam dengan kekerasan, diancam dengan pembunuhan, diintimidasi. Subhanallah, subhanallah. Ini perjuangan nabimu 1445 tahun yang lalu. Pahit, mengorbankan harta, bukan hanya mengorbankan harta, mengorbankan jiwanya.
Inilah Rasulullah dengan para sahabatnya. Sehingga sahabat-sahabat Rasulullah, kalau mereka meninggal di atas tempat tidur, dia ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Mengapa saya tidak mati di perang Badar? Mengapa saya tidak mati di perang Khandaq? Mengapa saya mati di atas tempat tidur Rasulullah? Sia-sia saya menghembuskan napas. Itulah jiwanya para sahabat Rasulullah. Dengan jiwa semacam itulah, dengan pengorbanan semacam itulah, Islam menjadi jaya. Setelah Rasulullah berdakwah dengan terang-terangan, diancam dengan siksaan, dengan pembunuhan, Sayyidina Bilal radhiyallahu an diikat tangannya, telentang, diseret di padang pasir, perutnya dikasih batu. Subhanallah, itulah yang diderita oleh Sayyidina Bilal. Di padang pasir, diseret, telentang, di atasnya matahari, di bawah pasir yang panas, masih dikasih lagi perutnya dengan batu. Tapi apa Sayyidina Bilal berkata dengan penyiksaan yang begitu ngeri, dia tetap berkata, Ahad, 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 Allah yang Maha Esa. Tidak goyang tauhidnya, tidak goyang imannya, walaupun mereka dibunuh. Akhirnya dengan kekerasan, dengan kekejaman, tidak mampu untuk memadamkan api Islam, di mana api Islam mulai menyala untuk menerangi kegelapan-kegelapan kota Mekah. Dengan cahaya Islam, mereka menjadi terang. Dengan pengorbanan semacam itu, jayalah Islam. Oleh sebab itu saya bicara pengorbanan. Inilah pengorbanan para sahabat Rasulullah. Dengan kekejaman, dengan kekerasan, dengan pembunuhan, ternyata tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar, cahaya Islam semakin terang. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya dengan politik embargo ekonomi. Ditempelkan di dinding Ka'bah, seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabatnya mati kelaparan. Subhanallah, itu namanya embargo ekonomi, dibekot ekonominya. Maka ketika bangsa Irak diembargo oleh Amerika Serikat, ketika bangsa Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan engkau yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1445 tahun yang lalu merasakan embargo ekonomi ini. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu memadamkan api Islam. Justru api Islam semakin besar, cahayanya semakin terang, menerangi kegelapan-kegelapan dan kedoliman-kedoliman masyarakat Mekah. Akhirnya dirubah lagi strategi politiknya dengan politik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Hai Abu Thalib, engkau kan pamannya Muhammad. Coba tanya sama ponakanmu itu, dia maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi raja, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat Muhammad jadi raja di kota Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan Islamnya. Abu Thalib tanya sama ponakanmu itu kira-kira maunya apa? Kalau ponakanmu ingin kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami kepada Muhammad
Sehingga Muhammad menjadi orang yang terkaya di kota Mekah ini dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti berdakwahnya. Abu Thalib, coba tanya sama ponakanmu itu maunya apa? Kalau dia mau kawin dengan gadis-gadis perawan-perawan kota Mekah, saya kumpulkan semua anak perawan di kota Mekah ini. Persilakan ponakanmu pilih. Kawinlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Persilakan. Dengan syarat berhenti jadi nabi. Kira-kira kalau ditawarkan sama kiai sekarang, kira-kira gimana Pak Camat ya? Gimana kira-kira Pak Damil? Kalau ditawarkan sama kiai sekarang kira-kira. Inilah ujian Rasulullah. Ternyata ditolak, tidak mampu untuk memadamkan api Islam. Inilah pengorbanan dan pengorbanan. Lalu kita bertanya, apa pengorbanan kita terhadap Islam? Maka umat Islam di Kebumen, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Pilih. Mau berkorban atau mau jadi korban. Kita hidup tidak lepas daripada berkorban atau jadi korban. Saya cuma menghimbau kepada seluruh masyarakat Kebumen, berkorbanlah kau kalau tidak ingin jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban, sudah jadi korban. Maka mari kita siapkan untuk berkorban. Mari kita hidupkan Islam. Mari kita hidupkan syiar-syiar agama di Kabupaten Islam. Tentu perlu biaya. Maka saya minta setiap orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam hatinya saya wajib membiayai Islam. Kalau kita biayai Islam, insya Allah Islam hidup. Tapi kalau kita tidak mau membiayai Islam, Islam mati. Maka setiap orang di Kebumen yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar siap untuk berkorban, siap untuk membiayai Islam. Siap apa tidak? Siap apa tidak? Siap apa tidak? Mari kita biaya Islam. Kalau setiap orang yang mengucapkan syahadat mau membiayai Islam, insya Allah Islam hidup. Bu, matanya melotot dipanggil nggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot, dipanggil tidak nyaut, itu namanya ikan asin Bu. Tahu ikan asin enggak? Matanya melotot, dipanggil nggak nyaut. Bu, baru sekarang nyaut, takut dikatakan ikan asin. Kita mau membiayai Islam, tidak sulit. Ibu kalau tiap hari belanja, ada sisa belanja, masukkan ke tas, ke kaleng. Jumat ambil 7 hari. Kalau setiap hari 5.000 untuk membiayai Islam, hari Jumat ada 35.000 7 hari. Titipkan sama suaminya, Pak ini hari Jumat, saya titip 20.000, masukkan tromol masjid untuk cadangan saya nanti. Maaf orang Kebumen, kalau Anda masukkan di tromol masjid 2.000, jangan Anda merasa beramal. Begitu Anda masukkan 2.000 ke tromol masjid, berarti kau sedang menghina agamamu, tidak menghargai agamamu. Masa surga 2.000? Masa masjid yang begitu megah
Saudara cuma 2.000. Maka ini saya katakan, kalau saudara dengan duit 2.000 masuk kantor masjid, jangan merasa beramal. Kau sedang menghina agamamu, tidak menghargai agamamu. Betul apa tidak? Betul apa tidak? 2.000, ibu duit 2.000 kasih anaknya pagi-pagi ke sekolah. Diterima enggak duit 2.000? Mungkin oleh anaknya ditolak. Anaknya saja dikasih 2.000 tidak mau. Karena anaknya 2.000 tidak mau dikasihkan sama Islam yang mau. Itu penghinaan terhadap agama Islam. Ini saya bongkar. Hormatilah agamamu. Hormatilah masjidmu. Hormatilah hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Orang yang memuliakan, yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kau jadi orang mulia. Kalau kau menghargai apa yang dihargai oleh Allah, engkau akan jadi orang yang berharga. Apa yang dimuliakan Allah, apa yang diagungkan Allah, kita muliakan. Termasuk hari Jumat. Saya tidak minta uang saudara yang di bank. Mari, kalau kita sudah nekat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam, hari Jumat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah. Kita muliakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita memuliakan apa yang dimuliakan Allah, insya Allah kita menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya yang mendengar pidato saya, termasuk yang merokok, kebetulan depan saya ini merokok, teruskan merokoknya, nggak apa-apa. Tapi saya minta, begitu datang hari Jumat, pasang niat dengan tidak merokok hari Jumat orang Kebumen. Hormati hari Jumat, menghormati hari Jumat dengan tidak merokok. Uang rokoknya kasih masjid. Kira-kira berapa uang rokok ini? 25.000. Ini hari-hari Jumat saya muliakan, ya Allah, kau muliakan hari Jumat, saya muliakan harimu. Hari ini saya puasa tidak merokok 1 hari. Uang rokok saya masukkan ke masjid. Kayak apa masjid ini jayanya, Pak dan Ramil? Jaya masjid. Bagaimana mau jaya? Yang dimasukkan duit 1.000, duit 2.000, yang tidak ada harganya. Subhanallah, Maka mari umat Islam, kita jadi umat Islam harus siap untuk membiayai Islam. Alhamdulillah. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddis. Saya di Jakarta punya pesantren. Karena pesantren saya itu penuh. Tidak mungkin satu tempat. Saya bagi jadi 3 tempat. Di Jakarta, di Bogor, dan di Depok. Dengan bangunan lantai 4. Sekian banyaknya bangunan yang dihuni oleh 5.400 santri. 5.400 santri dalam asrama. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Insya Allah 1 rupiah pun tidak ada duit negara yang masuk pesantren saya. Tidak ada. Semuanya dengan berdikari, dengan swasta. Supaya kita bebas. Kita merdeka, tidak diikat oleh orang-orang yang berduit. Maka saya katakan, hai umat Islam di Indonesia, ulama-ulama Indonesia, kau jangan jadi anjing lapar. Hai umat Islam, termasuk ulamanya, jangan jadi anjing lapar. Kalau kau jadi anjing lapar, semuanya kau akan dikuasai oleh orang-orang yang punya roti. Dalam peribahasa bahasa Arab dikatakan
jawwe kalbaka yadbaka, laparkan anjingmu kalau ingin nurut sama kamu. Hanya anjing lapar yang nurut kepada orang-orang yang pegang roti. Maka kita jangan jadi anjing lapar, akan dipermainkan oleh orang-orang yang berduit. Syukur kalau orang yang berduit orang yang beriman. Kalau orang yang berduit orang yang tidak beriman, apa yang akan terjadi, hai umat Islam? Jangan jadi anjing lapar. Paham ini? Paham ini? Yang nurut sama orang yang punya roti hanya anjing lapar. Maka kata mereka, laparkan anjingmu kalau ingin nurut sama kamu. Laparkan umat Islam di Indonesia, laparkan kiainya di Indonesia, jadikan anjing lapar, baru akan nurut kepadamu. Kalau mereka anjing kenyang, tidak bakalan nurut. Bagaimana? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ini anjurkan semua berdikari. Kalau kita mau berdikari, sangat mampu Islam ini. Mau bangun apa saja, asal jadi umat Islam. Katakan ibu jual sayur di pasar, satu hari untung 100.000, ambilkan 5.000 untuk Islam. Saudara jadi kuli bangunan, jadi tukang batu, dibayar satu hari 150.000, satu minggu 900.000, sisihkan 10.000 untuk agamamu. Engkau menjadi dokter, praktek tiap hari, hari Senin untuk dirimu, hari Selasa untuk dirimu, hari Rebo untuk dirimu, hari Kamis untuk dirimu, hari Jumat untuk Islam. Saudara jadi pegawai negeri, jadi tentara, jadi polisi, jadi pegawai di kantor kecamatan, katakan gajinya paling kecil 3 juta, 4 juta, sisihkan 25.000 untuk Islam. Sudah jadi mubaligh, kemana-mana pidato, setiap minggu 1 amplop hadiah masyarakat untuk Islam. Mubalighnya, ustadznya, bagaimana? Dengar kira-kira, dengar ya kira-kira. Saudara pidato kemana-mana termasuk saya, dikasih hadiah oleh masyarakat, sisihkan hadiahnya itu untuk biaya Islam. Sudah jadi dokter, sudah jadi tentara, jadi polisi, semuanya sisihkan 20.000, 25.000 dari gajinya untuk Islam. Subhanallah, kalau umat Islam melaksanakan apa yang saya pidatokan, Islam jadi jaya. Islam tidak dipermainkan oleh orang yang berduit. Islam mandiri. Ini yang selalu saya semuanya. Ingat pengorbanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pondok ini punya program-program untuk membangun, tidak usah takut, Kiai. Saya dapat ijazah dari Kiai Hamid Pasuruan. Ketika saya datang kepada beliau, saya mau membangun pondok pesantren Pak Kiai. Tentu saya perlu dana, perlu ini dan lain-lainnya. Apa kata beliau? Masa nggak paham bahasa Jawa? Paham? Kata Kiai Hamid, lek wis tugi, lek wis wayai, tugi piyambak. Pada saat saya membangun, pada waktunya datang ubin, pada waktunya datang genteng, pada waktunya datang semen. Maka saya berani membangun dengan fatwa Kiai Hamid, lek wis wayai, tugi piyambak. Kalau belum tugi, cik dereng wayai, lek wis wayai, tugi piyambak. Ini fatwa Kiai Hamid kepada saya. Nekat saya. Jangan bangun masjid nunggu adanya duit. Kalau Anda bangun pesantren nunggu duit, saudara bangun masjid nunggu duit, tidak akan ada masjid di Indonesia ini. Bangun. Jangan nunggu adanya duit.
Beda dengan bangun hotel, Pak Dan Ramil. Kalau bangun hotel, duit tunggu bangunan. Pemerintah bikin proyek, anggaran sudah ada. Proyek menunggu duit. Kalau kita sebaliknya, bangun dulu, duit baru datang. Bangun masjid, baru duit datang. Bangun pesantren, baru duit datang. Jangan mau bangun pesantren, nunggu adanya duit. Tidak akan ada pesantren di Indonesia ini. Bangun masjid, nunggu adanya duit. Tidak akan ada masjid di Indonesia ini. Bangun dulu masjid. Duit nanti insya Allah. Lek wis waya itu piyambak. Nah ini saya bangkitkan. Maka mari, termasuk sekarang ini, sebelum saya, pidato saya masih panjang, tapi saya potong di tengah-tengah ini. Duit kita banyak. Bu, bawa duit enggak, Bu? Bu, bawa duit enggak? Bawa duit enggak? Ibu yang bawa duit tidak mau membiayai Islam, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Bagaimana kira-kira? Hah? Enggak didoain aja sudah mau kawin lagi, apalagi doain. Dah ya. Ibu yang bawa duit, saya ikuti pidato Pak Kiai. Saya wajib membiayai Islam. Islam harus hidup. Untuk menghidupkan Islam perlu biaya. Saya yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya wajib membiayai Islam. Insya Allah Islam hidup. Bapak-bapak bawa duit enggak? Bawa duit enggak? Wah, banyak duit saya ini sekarang ini. Bapak-bapak yang di bawah pohon bawa duit apa tidak? Tolong panitia ambilkan duit saya untuk Islam, bukan untuk syukuran makmun. Seluruhnya persiapkan dari sakunya. Saya doa mudah-mudahan keliru. Mengambil duit 10.000, keliru 100.000. Maka ketika mencabut, kalau lihat gagal doa saya, ambil dari sakunya, cabut. Ini saya biaya Islam. Tolong panitia. Sudah ada panitianya? Hah? Tolong panitia, ambilkan duit ini yang sekian ribu manusia. Kalau ini yang hadir katakan paling sedikit 3.000 orang. 3.000 kali 10.000. Sudah berapa ini? 30 juta. Mengapa kita khawatir? Duit 10.000 tidak ada artinya. Beli rokok kagak cukup. Tapi kita harus mempunyai satu keyakinan bahwa saya wajib membiayai Islam. Kalau saya tidak membiayai Islam, Islam mati. Tiap orang berpikir begitu sekarang ini. Ini saya gugah. Supaya sudah berpikiran yang sehat. Kalau saudara teromol masjid, masuk cuma 2.000. Masukkan 2.000. Subhanallah, subhanallah. Ini ada termasuk anggota DPRD ini. Pak Bambang Suparjo. Biaya Islam. Perintah. Bapak-bapak yang beragama Islam, biaya Islam. Sebagian aja. Apa artinya kalau bapak dari DPRD ini 100.000 tiap bulan untuk Islam? Enggak ada artinya. Nanti untuk di kuburan. Bu, apalagi ibu yang sudah tua-tua, Bu, umurnya sudah 55 tahun, nggak usah pakai gelang emas, nggak nambah cantik. Kurang apa saya menanamkan keyakinan ini? Ibu yang umurnya 55 tahun, nggak usah pakai gelang emas, Bu, nggak nambah cantik. Lebih baik gelang emasnya untuk pesantren. Ya saya doakan mudah-mudahan sama-sama panjang umur, Bu. Tapi seandainya ibu mati duluan, umur 55 tahun,
suaminya masih umur 60 tahun, kira-kira kawin lagi enggak? Hei, bapak-bapak, kawin lagi enggak kira-kira? Ibu meninggal umur 55 tahun masuk kuburan. Suaminya kawin lagi dengan perempuan yang muda. Dibuka lemarinya, Bu. Gelang ibu dipakaikan sama istri mudanya. Kalung ibu dipakaikan ke istri mudanya. Kira-kira ibu di kuburan kayak apa? Ibu di kuburan pasti gigit jari. Ya Allah, itu gelang saya. Ya Allah, itu kalung saya dipakai oleh istri mudanya. Nyesellah ibu 1000 nyesel. Coba kasihkan ke pesantren, kasihkan ke masjid, ibu tersenyum di liang kubur. Maka Rasulullah bersabda, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berotak, ya, terjemahnya agak kasar. Sebenarnya al-kayyis itu orang yang cerdas. Ya, cerdas itu kan berotak kan. Saya ekstrimkan. Al-kayyisu orang yang berotak. Mandana nafsahu orang yang menggadaikan dirinya kepada Allah. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat nanti untuk setelah mati. Bukan hanya perbuatan untuk di dunia. Orang yang berotak, saya berbuat nanti untuk setelah saya mati. Itu namanya orang berotak. Bukan saya yang ngomong, Bu. Ini Rasulullah yang menyampaikan, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang berotak, kata Rasulullah, orang yang sudah menyerahkan dirinya, menggadaikan dirinya kepada Allah, kemudian dia berbuat untuk nanti setelah mati. Nah, inilah yang harus kita pikirkan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan pidato saya ini sudah timbul mulai detik ini bahwa saya wajib membiayai Islam lewat masjid, lewat majelis taklim, lewat majelis zikir. Kita hidupkan semua majelis-majelis yang ada di Kebumen ini dengan kita biayai, baru Islam jaya. Maka kepada para panitia, sambil saya berpidato, jangan mengganggu pidato saya, cukup berjalan. Jangan ada yang dilampauin satu orang pun. Semua orang siapkan duitnya. Nanti panitia akan keliling untuk untuk sampai kepada saudara-saudara yang siapkan duitnya. Mulai cabut dari sakunya, jangan dilihat. Saya doakan, mudah-mudahan keliru. Boleh nggak doa mudah-mudahan keliru itu? Hah? Saudara anggota DPR, kalau mencabut duitnya, jangan dilihat. Mudah-mudahan keliru. Mau ngambil 10.000, keliru 100.000. Ngambil 5.000, keliru 50.000. Ya, jangan dilihat nanti. Kalau sudah datang panitia, saya harapkan panitia supaya bergilir untuk kebutuhan tadi yang dipidatokan. Kebutuhan pondok pesantren dan kebutuhan Islam. Kebetulan sudah ada di pesantren. Biaya Islam lewat pesantren. Hari Jumat biaya Islam lewat masjid. Pengajian malam minggu biaya Islam ikut dengan pengajian. Insya Allah Islam akan subur dan makmur di Kebumen ini tanpa ngemis-ngemis kepada orang lain. Bagaimana kira-kira pidato saya ini? Berhasil apa tidak? Kira-kira Ibu, karena ini tidak saya kasih. Salahnya saya tidak diumumkan sebelumnya, Pak. Nanti kalau ngaji pengajian saya, tolong bawa duit. Malah nggak ada yang datang nanti. Takut. Nah, ini tidak pakai pengumuman, jadi biar 5.000, 10.000. Jangan ada yang tidak. Ibu-ibu yang bawa duit dan bersedekah untuk menghidupkan Islam, saya doakan. Mudah-mudahan suaminya tidak kawin lagi. Cukup satu dari dunia sampai akhirat. Tapi ibu-ibu yang pelit, ibu-ibu yang medit, apa medit itu? Hah? Ibu-ibu yang medit, ibu-ibu yang koret kata orang Sunda,
ibu yang kikir, ibu yang pelit. Saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi, dapat perempuan yang dermawan, yang solihah. Anggota DPRD aminnya terlalu nyari gitu. Tapi sebaliknya, ibu yang rajin sholat, ibu yang rajin sedekah, ibu yang rajin membiayai Islam, saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan suaminya tidak kawin lagi, cukup satu dengan wanita yang solihah dari dunia sampai ke surga. Ini doa jujur, Bu. Nah ini saudara-saudara, dengan pengorbanan-pengorbanan inilah Islam menjadi jaya. Maka setelah bangsa Quraisy gagal dengan kekejaman, gagal dengan embargo ekonomi, gagal dengan penawaran yang begitu hebat. Kalau ponakanmu Abu Thalib ingin jadi raja, kami angkat jadi raja, asal berhenti menjadi nabi, berhenti berdakwanya. Kalau dia mau kaya, saya jadikan orang terkaya di kota Mekah, asal berhenti jadi nabi, berhenti berdakwah. Kalau dia ingin kawin dengan wanita-wanita, gadis-gadis di kota Mekah, persilakan, saya kumpulkan anak perawan di kota Mekah, kawinlah ponakanmu, dengan syarat berhenti jadi nabi. Gagal. Kemudian karena ini semua gagal, semua strategi gagal, semua politik gagal, dengan kekerasan gagal, dengan embargo ekonomi gagal, dengan penawaran damai raja tahta wanita gagal. Akhirnya orang kafir Quraisy mengadakan musyawarah di Darun Nadwah. Saudara-saudara yang pernah umroh atau pernah haji, dari Pancoran Mas ini kira-kira 100 meter lurus itu ada majelis tempat tokoh-tokoh Quraisy bermusyawarah. Karena segala macam politik gagal, akhirnya mereka mengadakan musyawarah di Darun Nadwah. Di dalam tafsir Tabari ditulis bahwa iblis ketika itu ikut hadir untuk menyumbang pikiran. Maka setelah musyawarah dimulai, Abu Jahal usul, tangkap saja Muhammad, masukkan penjara, masukkan rumah, kunci dari luar, supaya Muhammad tidak masuk kampung keluar kampung, tidak masuk desa keluar desa, karena nantinya agama mereka akan besar. Tangkap saja Muhammad, masukkan penjara. Iblis berkata, usulmu cuma-cuma. Tahukah kamu, Muhammad itu termasuk bangsa Quraisy, bangsa yang dihormati, bangsa yang disegani di tanah Arab ini. Kalau keluarganya di penjara, tentu keluarganya akan membela. Kalau Muhammad di penjara, tentu keluarganya dengan segala kehormatannya pasti akan membela Muhammad. Sia-sia kau menangkap Muhammad, tidak ada gunanya. Nanti akan dikeluarkan oleh bangsanya. Dia bangsa-bangsawan, bangsa yang disegani di tanah Arab ini. Ditangkap, tidak ada gunanya. Usul lagi. Kalau begitu, Muhammad usir saja ke luar negeri. Supaya tidak ada di negeri Mekah. Usir ke luar negeri. Iblis berkata, usulmu sangat berbahaya. Sebab apa? Kalau Muhammad diusir ke luar negeri, nanti di luar negeri dia berdakwah, pengikutnya menjadi besar, pasti negerimu akan diserang dari luar negeri. Berbahaya Muhammad diusir. Ini jalannya musyawarah. Dan ini ditulis dalam Al-Quran. Musyawarah yang saya pidatokan itu ada di ayat Quran. Wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah Muhammad,
ketika mereka mengadakan tipu untuk menangkapmu untuk masuk penjara, yutbituka, tangkap Muhammad. Au yaqtuluka, atau bunuh Muhammad, atau usir Muhammad ke luar negeri. Ini di Quran ditulis peristiwa ini. Akhirnya yang terakhir, diusir ke luar negeri berbahaya, di penjara tidak ada gunanya. Akhirnya Abu Lahab dan Abu Jahal berkata, bunuh saja Muhammad ini. Bunuh saja Muhammad ini. Apa kata iblis? Ini yang benar. Akhirnya rumah Nabi Muhammad malam itu dikepung oleh jagoan-jagoan Arab, oleh pemuda-pemuda Arab dengan pedang terhunus. Perintahnya Abu Jahal, Muhammad keluar, potong lehernya. Jangan dikasih kesempatan Muhammad bicara. Lidahnya manis, mudah menaklukkan orang. Muhammad keluar dari rumahnya tanpa bicara, potong lehernya. Itu perintahnya. Dikepunglah Rasulullah malam itu. Tengah malam yang gelap gulita tanpa api setitik pun. Malaikat Jibril turun. Hai Rasulullah, Allah perintahkan malam ini kau tinggalkan kota Mekah ini untuk menghindarkan daripada penumpahan darah. Saudara bayangkan, ada dalam rumah yang dikepung dengan ancaman pembunuhan dalam malam yang gelap gulita. Waktu itu hanya ada Imam Ali bin Abi Thalib yang ada di kamar itu. Kemudian Allah perintahkan, ya Rasulullah, Allah perintahkan kau malam ini tinggalkan kota Mekah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, keluarlah kau. Saya akan tidur di sini. Saya akan pakai selimutmu supaya nanti mereka menyangka bahwa saya adalah engkau. Biarlah saya yang mati asal kau selamat. Ini seorang pemuda Sayyidina Ali yang siap mati. Kira-kira masih ada Banser yang begini kira-kira ya? Hah? Masih ada enggak kira-kira? Maka pernah ada Banser di rumah saya tempelin itu orang. Saya katakan, hei Banser, kamu itu didirikan oleh ulama tahun 62. Kalian banyak ulama yang dibunuh misterius tengah malam. Di Banyuwangi, di Kediri. Banyak ulama yang dibunuh. Yang disebut ninja waktu itu. Misterius. Surya NO memutuskan untuk membuat pasukan inti. Jadi Banser itu sebenarnya kalau militer RPKAD-nya. Pasukan inti. Untuk jaga kiai. Jadi malam ini 5 Banser melindung menjaga kiai. Malam besok ganti 5 orang yang lain lagi di rolling. Setiap malam 5 orang jaga rumahnya kiai. Untuk jaga keselamatan itu didirikan Banser. Tiba-tiba akhir-akhir ini kiai tidak dijaga, gereja yang dijaga. Saya katakan kau kiai tidak dijaga, gereja yang kau jaga. Tar. Viral itu se-Indonesia. Ya, viral kan? Iya. Sayyidina Ali sebagai anak muda rela mati. Keluarlah kau Rasulullah. Saya akan pakai selimutmu. Biar mereka nanti menyangka saya itu engkau. Biar saya yang mati Rasulullah. Asal kau selamat. Mudah-mudahan Banser masih begini ya. Angkatan Muda Ka'bah, mudah-mudahan masih ada yang begitu. Pak Kiai Syukran Makmun, biar saya yang mati. Asal Pak Kiai hidup. Hah? Atau sebaliknya, biar Pak Kiai mati sudah tua, saya masih muda, belum kawin. Lah ini sejarah. Baca sejarah ini. Rasulullah ambil pasir, membaca Qul huwallahu ahad, Quratul Falaq, baca ayat kursi,
membaca sebagian surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Tabur. Rasulullah keluar, tidak ada satupun yang melihat Rasulullah. Maka kalau saudara keluar malam, khawatir takut ada orang jahat, baca ini. Keluar dari rumahnya baca, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi, baca wa ja'alna min baini amsadu wa min khalfihim faisal fahum la yubsirun. Insyaallah orang yang bermaksud jahat tidak akan melihat Anda. Tapi kalau ada orang mau ngasih duit, jangan baca ayat ini. Ya. Kalau baca ayat ini, kiainya nggak kelihatan. Nggak jadi ngasih duit. Ini dibaca kalau sudah keluar rumah. Mengkhawatirkan. Takut ada orang yang iseng, orang yang tidak senang. Bacalah ayat ini. Begitu dibaca oleh Rasulullah, semuanya tertidur. Keluar Rasulullah melewati mereka. Dengan pedang masih terhunus, langsung menuju rumahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Assalamualaikum. Abu Bakar Siddiq heran, ada apa Rasulullah tengah malam gelap kayak begini kau datang ke rumah saya? Apa kata Rasulullah? Hai Abu Bakar, malam ini saya dan kau diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran Rasulullah. Rasulullah sangat cinta sama Mekah, sangat sayang sama Mekah. Beliau dilahirkan di Mekah, tapi akhirnya Allah perintahkan, tinggalkan kota kelahiranmu ini, pindahlah kau ke Madinah. Ini sejarah hijrahnya Rasulullah yang sangat pahit. Abu Bakar mendengar perkataan Rasulullah ini, dia katakan, ya Rasulullah, kalau ini memang sudah perintah Allah, mari kita tinggalkan kota Mekah di tengah malam gelap dalam ancaman pembunuhan. Ini pahitnya nabimu. Mengapa saya ceritakan? Supaya kita semakin cinta kepada Rasulullah. Dengan mengetahui perjuangan Rasul yang begitu pahit, kita semakin cinta kepada beliau, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disinilah Abu Bakar membuktikan sabda Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, tidak sempurna iman seseorang, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai olehnya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada bapaknya, dan dari semua manusia yang ada. Letakkan kecintaanmu kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai hartanya. Saya tidak melarang bapak dan ibu mencintai anaknya. Tetapi saya mengharapkan kecintaan Anda kepada Allah, kecintaan Anda kepada Rasulullah di atas segala kecintaan yang ada, baru imannya sempurna. Bu, cinta enggak sama suaminya? Loh, kok enggak jawab? Bu, cinta enggak sama suaminya? Yang tidak menjawab, saya doakan, ya Allah, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Loh, bener saya kok. Loh, kalau ibu sudah tidak cinta sama suaminya, kan wajar, saya suruh kawin lagi. Yang tadi batal, Bu. Kalau saya ulang ini tidak menjawab, saya doakan, ya Allah, yang tidak menjawab, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Dengarkan, Bu, cinta enggak sama suaminya? Jangan kawin lagi. Mereka masih menjerit cinta. Kalau istrinya masih mencintai, jangan kawin lagi. Bapak-bapak, cinta enggak sama istrinya? Yang tidak menjawab,
mesti punya cadangan di luar rumah itu. Saya tidak melarang ibu mencintai suaminya. Saya tidak melarang bapak mencintai istrinya. Tapi paling tidak tiru Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar membuktikan. Begitu Rasulullah berkata, "Hai Abu Bakar, malam ini Allah perintahkan saya dan kau. Di tengah-tengah malam yang gelap ini, Allah perintahkan saya dan kau untuk meninggalkan kota Mekah." Apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, kalau ini sudah perintah Allah dan perintah kau, mari kita berangkat, tinggalkan kota Mekah." Abu Bakar tidak mengingatkan istrinya, Abu Bakar tidak mengingatkan rumahnya, tidak mengingat hartanya, tidak mengingat keluarganya. Dengan cinta Rasulullah, tengah malam beliau berdua meninggalkan kota Mekah. Inilah hijrahnya Rasulullah yang Anda peringati setiap tahun. Tapi jarang kiai dan mubalik bercerita ini. Saya bercerita apa mestinya? Diundang hijriah, saya cerita sejarah hijrahnya Rasulullah. Inilah hijrahnya Rasulullah untuk meninggalkan penumpahan darah di kota Mekah. Maka dia dengan Abu Bakar malam gelap itu menuju ke Jabal Thur. Tentu yang umroh dan yang haji tahu Jabal Thur dan Gua Thur. Disitulah Rasulullah dan Abu Bakar istirahat di Gua Thur. Pagi Abu Lahab dan Abu Jahal datang ke rumahnya Rasulullah. "Hai pemuda-pemuda, mana kepalanya Muhammad?" Mereka menjawab, "Muhammad belum keluar." "Tidak mungkin, Muhammad sebelum subuh mesti keluar ke masjid." Dibuka, Sayyidina Ali yang ada. "Hai Ali, di mana Muhammad?" Sayyidina Ali menjawab, "Saya tidur. Saya tidak tahu kemana Muhammad pergi." Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal mengadakan sayembara. Barang siapa yang menemukan Muhammad hidup atau mati, 300 unta. Subhanallah, siapa yang tidak kepingin 300 unta? Kalau dibandingkan dengan di Sukabumi ini, 300 unta sama dengan 300 kerbau. Satu unta nilainya 3 kerbau. Mereka berlomba untuk mencari Nabi Muhammad. Karena di padang pasir mudah, dari rumahnya dilihat ada 4 kaki di pasir. Ini mesti kakinya Muhammad dan Abu Bakar. Telusuri terus. Tapi apa yang terjadi? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mengadakan tipu muslihat, Allah yang menjawab tipuan mereka, dan Allah sebaik-baik menipu mereka. Strategi mereka dibatalkan hanya dengan perintah labah-labah. "Hai labah-labah, kau bikin sarang yang rapi. Hai merpati, kau bertelur di situ." Labah-labah bikin sarang, lubang gua tertutup semuanya dengan rapi. Begitu orang kafir Quraisy masuk, dari jauh dia sudah berteriak, "Tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang, tidak ada orang." Mengapa? Tidak ada orang. Itu sarang labah-labah tidak robek. Seandainya mereka terus, Abu Bakar berkata, seandainya mereka melihat pada kakinya sendiri, pasti mereka melihat kita. Satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran hanya satu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam Al-Quran, idhuma fil ghar, idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Tatkala mereka berdua berada di gua, maka berkata Rasulullah pada sahabatnya, "Jangan kau kecewa, Allah bersama kita." Akhirnya mereka melihat sarang labah-labah yang masih rapi tidak robek, mereka balik karena yakin tidak ada orang. Seandainya ada orang mesti robek. Subhanallah, Allah maha bijaksana, Allah maha agung yang menjawab tipuan mereka dengan tipuan yang sangat baik. Hanya dengan sarangnya labah-labah balik mereka. 3 hari
Setelah itu baru Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke Mekah dan tidak mengambil jalan yang biasa. Karena kalau ngambil jalan yang biasa pasti nanti dikejar oleh orang kafir, pasti dibunuh. Tapi Rasulullah melalui bukit-bukit, naik turun. Saudara bisa membayangkan bagaimana bukit-bukit di antara kota Mekah dan Madinah yang tidak ada pohon, hanya batu dengan pasir, tidak ada mata air. Itulah perjalanan Rasulullah 425 kilometer dengan jalan kaki ketika hijrah. Itulah penderitaan nabimu 1445 tahun yang lalu. Bagaimana kita tidak cinta sama Rasulullah? Begitulah pengorbanannya. Sampai di Madinah, Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah yang sudah banyak beragama Islam dengan disebut tola al-badru alaina min thaniyatil wada wajib syukur alaina. Ini sambutannya. Singkatnya, setelah pindah ke Madinah hijrah, maka Rasulullah itu mendirikan suatu negara yang namanya negara Madinah, yang terdiri dari bermacam-macam agama. Ada agama Yahudi, ada agama Kristen, ada penyembah berhala, ada Islam, dan bersuku-suku, di antaranya suku Aus, suku Khazraj, yang mereka berdua ini api peperangannya tidak pernah padam sepanjang tahun. Tapi dengan datangnya Rasulullah, padamlah perang antar suku ini. Maka Rasulullah lah menghadapi bangsa yang pluralistik. Kayak Indonesia ini pluralistik, bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Tapi Rasulullah sanggup untuk menyatukan mereka. Hidup satu bangsa, bangsa Madinah, dengan piagam Jakarta, dengan piagam Madinah. Rasulullah membuat satu piagam yang namanya Mitsaqul Madinah, piagam Madinah. Di situ undang-undang yang menulis untuk melindungi kaum minoritas, hak-hak Yahudi, hak-hak Nasrani tidak dihilangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suku antar suku haknya dilindungi sehingga mereka hidup rukun, hidup damai. Maka kalau Indonesia mau belajar sama Rasulullah, di mana Indonesia masyarakat pluralistik, terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, kalau ingin hidup rukun dan damai, bersatu menjadi bangsa Indonesia, persilakan baca piagam Madinah yang disusun oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Islam bicara politik. Hanya kita dikibulin oleh orang-orang tertentu. Kiai, jangan berpolitik. Politik kotor. Kiai nggak usah berpolitik. Politik kotor. Itu cara menipu kiai. Sehingga banyak kiai yang tertipu. Tidak mau politik, tapi kursi politik dicari. Betul apa tidak? Anti politik, tapi kursi politik dicari. Berapa banyaknya orang NU yang mencari kursi politik lewat Gerindra, lewat Nasdem, lewat Golkar. Itu semuanya orang-orang NU yang mencari kursi politik, tapi katanya tidak mau politik, tapi kursi politik dicari oleh orang-orang NU ini. Ini habis-habisan saya pidato ini. Saya yakin Pak Bambang itu insya Allah orang NU. Jadi DPRD. Lewat mana saya nggak tanya. Ini saudara. Yang jahat itu Pak, bukan politik. Pelaku politik. Tentara bukan pelaku politik. Polisi bukan pelaku politik. Camat bukan pelaku politik. Pelaku politik itu mulai wali kota, bupati, gubernur, presiden, menteri, DPR,
pejabat-pejabat tinggi pemerintah. Ini termasuk pelaku politik. Yang jahat bukan politik, yang jahat pelaku-pelaku politik. Politik adalah ilmu yang perlu kita pelajari. Ilmu politik ilmu yang bagus. Kalau politik itu jahat, tolong pemerintah bubarkan semua partai politik di Indonesia ini. Kalau politik jahat, pemerintah tolong tutup semua fakultas sosial politik. Mengapa ada fakultas sosial politik yang mempelajari tentang ilmu politik? Mengapa ada partai politik? Kalau sekiranya politik jahat, seluruh partai politik yang ada di Indonesia hari ini bubarkan kalau politik itu jahat. Tutup semua fakultas sosial politik. Ilmu politik itu ilmu yang mulia. Mengapa sekali ilmu politik suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur negara. Hai Pak Bambang, jangan jadi anggota DPRD kalau Anda tidak mempelajari ilmu politik. Betul apa tidak? Ilmu politik ilmu yang baik, yang wajib dituntut. Karena ilmu politik ya suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Siapapun yang mau mengatur negara, belajar ilmu politik. Yang jahat itu bukan politik. Siapa? Pelaku politik. Saya tanya, hai umat Islam di Sukabumi, hai umat Islam di Kebumen, ada nggak orang Islam di Kebumen yang nyolong sepeda motor? Ada nggak orang Islam di Kebumen yang nyolong sepeda motor? Ada. Polisi periksa yang nyolong sepeda motor. Apa agamanya? Islam. Apakah Islam itu jahat? Yang jahat bukan Islam, orang Islam. Islam ajaran yang baik, melarang nyolong. Betul apa tidak? Jadi yang jahat itu Pak, pelaku politik. Bupati yang korupsi. Ada nggak bupati korupsi? Badanda. Itu pelaku politik. Itu yang jahat. Gubernur yang korupsi. Itu pelaku politik. Gubernur jahat. Presiden yang korupsi, insya Allah belum ada. Belum ada kan? Mudah-mudahan tidak ada. Yang kalau ada, ngeri. Selesai jadi presiden masuk penjara, apa enggak ngeri? Itu pelaku politik. Gubernur pelaku politik. Anggota DPR pelaku politik. Yang korupsi itu menteri pelaku politik. Yang korupsi itu anggota DPR pelaku politik. Yang korupsi itu gubernur pelaku politik. Yang jahat itu pelaku politik. Politik tidak jahat. Ini saya jelaskan. Rasulullah mendirikan satu negara, negara Madinah yang pluralistik. Maka menurut agama Islam, mendirikan negara hukumnya wajib syar'an wa aqlan. Mendirikan negara wajib aqlan wa syar'an. Baik secara akal sehat, mendirikan negara menurut hukum akal wajib. Karena tidak, masyarakat akan menjadi masyarakat yang arogan, menjadi masyarakat yang barbar, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin, yang berkuasa menindas yang tidak berkuasa. Inilah kalau nanti tidak ada kepemimpinan. Maka mendirikan negara hukumnya wajib secara hukum akal dan wajib menurut syariat Islam. Contohnya Rasulullah uswatun hasanah. Rasulullah mendirikan negara, Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka berempat itu meneruskan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur suatu negara. Siapa bilang Islam tidak mewajibkan politik? Politik Islam pergunakan.
Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatu ala ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumul nas bil adli. Ini ayat 100% ayat politik. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Allah perintahkan serahkan amanah ini, serahkan kepercayaan ini, serahkan jabatan ini kepada orang yang ahlinya. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa, jangan sembarangan mengangkat Pak Camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR. Berilah kepercayaan jabatan-jabatan ini kepada orang yang ahlinya. Quran. Ini yang paling berbahaya, Pak. Orang yang beragama Islam tapi tidak pernah belajar Islam, tidak pernah mesantren, tidak pernah hadir ke pengajian, tidak pernah mempelajari Islam, kemudian kebetulan menjadi tokoh Islam. Ini yang berbahaya, karena dianggap tokoh masyarakat, disuruh pidato agama, akhirnya ngawur. Kalau mau bicara agama, belajar dulu soal agama. Ini banyak di Indonesia ini. Orang yang Islamnya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar depan penghulu, ngaji kagak pernah, belajar Islam kagak pernah, membaca buku-buku Islam tidak pernah, kemudian menjadi tokoh masyarakat. Ketika jadi tokoh masyarakat diminta untuk pidato maulid. Nah, pemimpin yang semacam ini yang ngacau. Maka bicaralah pada bidangnya. Kalau dimintai sambutan bulan Maulid, Bapak dan Ramid, nyambut, bicaralah soal keamanan. Supaya kampung ini aman, bagaimana caranya. Pak polisi bicara keamanan, jangan bicara agama. Salah-salah keliru. Kecuali kalau Pak dan Ramid itu keluaran pesantren. Pak polisi keluaran pesantren, lalu jadi polisi, jadi tentara, persilakan bicara agama, karena dia belajar agama. Ini yang bicara yang paling berbahaya, tokoh masyarakat tidak belajar agama, tidak ngerti agama, cuman kebetulan agamanya Islam, bicara soal agama. Ini yang merusak di Indonesia ini. Bagaimana? Bener nggak saya ini? Hah? Mari bicara pada tempatnya. Kalau Pak dan Ramid diminta sambutan maulid, betul. Pak polisi diminta sambutan bulan maulid, betul. Bicaralah di bidang pertahanan. Bicaralah Pak polisi di bidang keamanan masyarakat, supaya masyarakat aman lingkungannya. Bicaralah. Tapi jangan bicara hukum syariat Islam. Bisa keliru. Ini yang saya minta. Ini Islam. Antu adul amanati ila ahliya. Berilakanlah tugas jabatan-jabatan ini kepada ahlinya yang profesional. Istilah sekarang ini Quran, bukan Sukran Makmun. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Yang meletakkan manusia depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Amerika. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Asia. Yang meletakkan manusia di depan hukum sama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan Kiai baca kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang populer di tengah-tengah masyarakat. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Di situ Kiai menjumpai seorang wanita dari golongan Al-Mahzumiyah. Golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan. Bangsawan itu artinya bangsa yang ada di awan, kagak turun-turun. Itu bangsawan.
Anaknya bangsawan, nyolong. Tokoh-tokoh Quraisy bingung. Masa anaknya orang besar mau dipotong tangannya? Diutus Usama bin Zaid suruh menghadap Rasulullah. Barangkali ada hukuman selain potong tangan. Usama menghadap Rasulullah. Usama ceritakan, ya Rasulullah, ini perempuan yang nyolong anaknya orang bangsawan Rasulullah. Anaknya orang yang berjasa berbangsa dan negara. Kemudian dia nyolong Rasulullah. Apakah ada hukum selain potong tangan Rasulullah? Rasulullah berdiri, persilakan kiai baca kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah berdiri, apa kata Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum. Wahai Usama, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kalian. Telah hancur negara-negara sebelum kalian. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim asy-syarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede mereka biarkan, bahkan dilindungi. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu. Tapi kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semua teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum. Tapi kalau yang korupsi triliunan, miliaran rupiah, kadang-kadang dilindungi oleh mereka, tidak kena hukum. Ini hancurnya satu negara. Quran bicara, hadis bicara. Siapa bilang Islam tidak ngatur politik? Kecuali orang-orang yang bodoh, yang tidak ngerti Islam. Kalau yang ngerti Islam, Islam mengatur politik. Sampai Rasulullah memesan dalam Al-Quran, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa. Jangankan karena kebencian kau kepada satu kelompok, kepada satu golongan, membikin engkau untuk tidak adil. Karena benci, tidak salah dimasukkan penjara. Karena senang, biar salah dilindungi. Itu pemimpin yang dolim. Kata keranjang. Mau jadi bupati sudah ketuaan. Umur saya sekarang ini 83 tahun, mau masuk 84 tahun. Mau jadi bupati, ketuaan. Mau jadi DPR, ketuaan. Mau jadi menteri, ketuaan. Menjadi presiden, ketuaan. Itu sudah masa lalu bagi saya. Sudah tidak ada di depan saya yang namanya menteri. Di depan saya namanya anggota DPR. Depan saya namanya bupati. Sudah tidak ada di depan mata saya. Di depan mata saya yang ada, di depan mata saya yang ada cuman kuburan. Saya pidato kepada bangsa saya untuk menyelamatkan bangsa saya. Apa yang dolim saya katakan. Sudah tidak ada lagi bagi saya. Mau jadi anggota DPR habis, sudah lewat. Mau jadi bupati lewat. Mau jadi gubernur lewat, itu masa lalu saya. Sekarang tinggal kuburan di depan muka saya. Tinggal nunggu kapan Allah saya panggil. Tentu saya siap kapan pun dipanggil oleh Allah. Sebelum dipanggil Allah, saya mau menyelamatkan anak bangsa ini daripada kedoliman, daripada ketidakadilan. Supaya saya nanti masuk liang kubur, diperiksa oleh malaikat Malik. Oleh malaikat Munkar wa Nakir, sudah kau sampaikan di kebumin tentang kebenaran dan keadilan? Sudah. Insya Allah saya selamat. Inilah saudara-saudara. Maka dalam pemilihan umum nanti saya wasiatkan, bawa identitasmu. Bertentangan dengan Bapak. Bapak berkata dalam pemilihan jangan bawa identitas. Dia orang yang tidak mengerti identitas. Coba baca semua kamus. Apa artinya identitas? Identitas sifat yang melekat pada seseorang. Kalau melekat tidak bisa dipisah. Saya menjadi Islam, identitas yang diberikan oleh Allah. Saya menjadi orang Madura, identitas yang diberikan oleh Allah. Saya tidak pernah melamar kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya orang Madura, kagak pernah.
Saya jadi orang Madura, terima jadi. Ayo saya buka-bukaan. Sudah jadi orang Jawa, terima jadi. Bawalah identitasmu dalam pemilihan umum, identitas yang membawa kesatuan dan persatuan bangsa. Jangan membawa identitas yang membawa perpecahan kepada bangsa dan negara ini, tapi bawa identitasmu yang membawa pada kesatuan. Bagaimana caranya Pak Supron? Bawa identitasmu dengan cara menghormati identitas orang lain. Jangan karena saudara membawa identitas, menghina identitas orang lain. Ini namanya perpecahan. Bawa identitasmu dalam pemilihan umum yang membawa kesatuan dan persatuan bangsa. Bagaimana caranya? Bawa identitasmu dengan cara menghormati identitas yang lain. Jangan mencela, jangan menghina identitas yang lain. Bagaimana? Hah? Bagaimana saya tidak akan membawa Islam? Dalam Islam itu sesuai dengan Pancasila. Nanti saudara dalam pemilihan umum, pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah. Boleh nggak milih pemimpin yang begini nih? Boleh nggak? Ini Islam yang menyuruh. Pilihlah pemimpin yang mencintai Allah, yang dicintai oleh Allah, sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang mencintai Allah dan yang dicintai Allah, berarti kita disuruh memilih PKI. Benar? Siapa yang tidak mencintai Allah? PKI. Siapa yang tidak dicintai Allah? PKI. Kita pilih pemimpin yang mencintai Allah dan yang dicintai oleh Allah. Kalau ini tidak boleh, berarti kita disuruh memilih PKI. Belak-belakan aja. Mengapa takut? Kuburan di depan saya. Iya. Pilih pemimpin yang sidik, yang jujur. Ini identitas Islam yang diajarkan kepada anak kita di musola-musola, di langgar-langgar sejak umur 3 tahun, 4 tahun. Diajarkan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Pilih pemimpin yang jujur. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang jujur, pilihlah pembohong. Pilihlah pemimpin yang amanah, yang terpercaya, yang tidak berkhianat kepada bangsanya. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang amanah, pilihlah pemimpin penjahat. Pilih pemimpin yang tabligh, pemimpin yang selalu menjalankan kebenaran, bukan yang menyampaikan kebohongan-kebohongan, rakyat dibohongi, rakyat dibohongi, rakyat dibohongi. Tapi pilih pemimpin yang jujur, yang menyampaikan kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Ini agama Islam. Masa ini tidak boleh? Pilih pemimpin yang fatonah. Ada nggak perempuan yang namanya fatonah? Ada? Ada? Pilih yang fatonah, artinya pemimpin yang cerdas, pemimpin yang pinter, pemimpin yang mengerti persoalan nasional, pemimpin yang mengerti persoalan internasional. Sehingga kalau pemimpinnya cerdas, pemimpinnya akan gampang mengeluarkan rakyat dari kesulitan. Rakyatnya sulit. Kalau pemerintahnya bodoh, maka selamanya sampai kiamat rakyatnya sulit. Tapi kalau pemimpinnya cerdas, bisa mengeluarkan rakyat dari kesulitan. Pilihlah pemimpin yang cerdas. Boleh? Boleh. Kalau nggak boleh, inilah pemimpin yang goblok. Ini saya habis-habisan berikan tunjuk pada saudara. Siapapun yang menjadi calon presiden, itulah putra Indonesia yang terbaik. Jangan dibeda-bedakan. Ini semua calon. Kalau disahkan oleh KPU, katakan Pak Anies, katakan Pak Ganjar, katakan Pak Prabowo, ketiga-tiganya putra Indonesia terbaik. Memilih ketiga-tiganya nggak mungkin. Betul atau tidak? Tentu milih salah satunya. Pilihlah salah satu dari 3 orang ini yang lebih disenangi oleh Anda.
Ibarat 3 anak perawan semuanya cantik Pak dan Ramil. Tentu saya milih yang lebih cantik menurut saya. Itu namanya pemilihan. Kalau orang dipaksa untuk memilih satu, ditentukan, itu bukan pemilihan, namanya pemaksaan. Itu bukan demokrasi, namanya diktator. Ayo kita terbuka lah jadi bangsa ini. Siapa yang Pak Sulwan senangi? Tidak saya buka, takut saya dianggap kampanye. Tanya saja nanti sama Pak Kiai. Saya sampaikan sama Pak Kiai, yang saya senangi ini Pak Kiai. Tapi saudara bebas. Tidak ikut saya juga bebas. Pilihlah menurut kehendak saudara. Tapi yakinilah bahwa Pak Anies putra Indonesia terbaik. Yakinilah bahwa Pak Ganjar putra Indonesia terbaik. Yakinilah bahwa Pak Prabowo termasuk putra bangsa yang terbaik. Baik. Tentu kita milih yang lebih baik. Itu namanya memilih. Cantik. Kira Pak Polisi milih yang mana? Kalau ada 3 perawan cantik Pak Polisi. Tapi kalau Pak Polisi belum kawin lah. Saatnya Pak Polisi belum kawin. Ada wanita 3 cantik. Dipilih semua nggak mungkin. Pilihlah salah satu yang menurut Pak Polisi senang, yang tidak disenangi Pak Polisi barangkali disenangi Pak Dan Ramil. Yang tidak disenangi Pak Dan Ramil barangkali disenangi Pak. Akhirnya ketiga-tiganya dapat suami semua itu. Lah inilah pemilihan umum. Tapi saya tetap berpatokan kepada agama saya. Pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan pemimpin yang dicintai oleh Allah. Pilihlah pemimpin yang sidik, pemilih pemimpin yang jujur. Ini semuanya adalah dari identitas Islam yang ditanamkan sejak anak umur 3 tahun, dilanggar-langgar di musola-musola. Itu diajarkan oleh guru-guru agama semuanya. Sifat Rasulullah sidik, amanah, tabligh, fatonah yang mewajib menjadi sifat kepada semua imam yang ada di permukaan bumi ini. Ini Islam mengajarkan. Subhanallah. Dalam kitab politik Islam dari Umar Ibn Abdul Aziz, soal bentuk negara Allah tidak menentukan. Diserahkan kepada umatnya. Mau berbentuk kerajaan, ya malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ini ayat Quran. Allah yang memiliki kerajaan, berilah kerajaan ini kepada siapa saya kehendaki. Mau bikin negara berbentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Mau membuat negara berbentuk kesultanan seperti di Brunei dengan pemimpinnya disebut Sultan Brunei, waj'alli min ladunka sultanan nasira ya Daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau bentuk khilafah persilakan, mau berbentuk republik persilakan. Itu hanya bentuk-bentuk negara yang diinginkan oleh tiap-tiap bangsa. Ada ingin negara bentuk kerajaan seperti Belanda, Inggris, Jepang. Ada yang ingin berbentuk republik seperti Indonesia. Ada yang ingin berbentuk kesultanan seperti Sultan Brunei. Ada yang ingin bentuk khilafah seperti zaman Rasulullah yang dipimpin oleh Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu semuanya adalah sistem bernegara. Allah tidak menentukan sistem bernegara, tapi Allah memberikan substansinya bernegara. Menurut Al-Quran, apapun negaramu, apakah kesultanan, apakah khilafah, apakah republik, apakah kerajaan, persilahkan. Yang penting apapun bentuk negaramu, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, persilakan nama negaramu. Mau kerajaan, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bernama khilafah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Bernama republik,
gaya Indonesia, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Apapun negaramu, yang penting perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Bagaimana? Paham? Paham? Ini kok ngaji politik jadinya ini? Ini politik Islam. Begitu baik. Inilah saudara-saudara, dari saya kembangkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat. Jaga kesatuan bangsa, jaga kedamaian bangsa. Mari kita saling hormat menghormati antara suku, antara umat beragama. Mari kita saling harga menghargai, saling hormat menghormati, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Inilah yang saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah orang baca syahadat wajib membiayai Islam. Sekali lagi, bagi orang semua yang membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa wajib membiayai Islam supaya Islam hidup. Sekian, kurang lebihnya terima kasih. Alhamdulillah, lumayan. Dapatnya duit, alhamdulillah, lumayan. Mungkin kalau sebelum pidato saya, mungkin nggak sekian mungkin ya. Alhamdulillah dapat 8.485.500. Alhamdulillah ya, untuk menambah semen. Ya, terima kasih. Inilah saudara-saudara yang saya sampaikan supaya kita punya wawasan, punya pengetahuan yang luas, tidak menyempit. Mari kita di Indonesia satu bangsa satu bahasa, kita hidup dengan rukun, saling hormat menghormati antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya kafir, murtad. Kita sebatas saling hormat menghormati. Orang Kristen ke gereja kita hormati, jangan diganggu. Orang Buddha mau beribadat, orang Hindu persilakan keyakinan mereka. Lakum dinukum, persilakan agamamu, agama saya, saling harga menghargai, saling hormat menghormati antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pondok pesantren ini berkembang menjadi satu tempat pendidikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan nanti putra-putra putri yang bermanfaat kepada bangsa dan negara. Mari kita semuanya harus siap untuk menghidupkan pondok pesantren. Kita yang wajib membiayai pondok pesantren, kita yang wajib membiayai masjid, kita yang wajib membiayai majelis taklim. Di mana ada pengajian-pengajian, majelis taklim, majelis zikir, kita yang harus menghidupkan, kita yang harus membiayai. Tentu hanya dengan sebagian harta kita. Kalau hari Jumat kita biayai masjid dengan yang Pak Dan Ramil ngerokok enggak? Merokok. Berhenti hari Jumat. Perintah atasan. Lah saya kan di atas kan. Pak Dan Ramil kan di bawah. Dari mana datangnya perintah ini? Pak polisi merokok enggak? Merokok juga. Hari Jumat berhenti Pak. Wedit rokoknya untuk kuburan. Nanti Pak polisi dengan Pak Dan Ramil akan tersenyum di kuburan dengan duit 20.000 yang dimasukkan ke tromol masjid itu. Mari kita ikuti Rasulullah Al-Qayyisu, orang yang berakal, orang yang berbuat untuk nanti setelah mati. Itu orang yang berakal. Orang yang tidak mempersiapkan untuk setelah mati, itu orang yang tidak berakal. Seolah-olah kita akan hidup terus di dunia ini. Mati pasti kita alami. Inilah barangkali yang saya sampaikan. Masih kurang apa tidak? Masih kurang apa tidak? Kalau masih kurang, ngundang lagi. Insya Allah nanti diingatkan. Saya ini mempersiapkan film Pak Dan Ramil bermacam-macam. Tidak hanya satu pidato. Mungkin saya simpan 10-20 pidato. Nanti kalau saya datang ke sini, apa pidato saya dulu? Oh ini pidato ini Pak Kiai. Oh ya ingat saya putar film yang lain.
Kalau saya pidato seperti ini lagi persis, tentu Pak Dan Ramil, oh itu film lama, itu diputar lagi. Nah, insya Allah saya tidak pernah memutar film lama kecuali kalau sudah 30 tahun. Karena yang dulu mendengarkan saya sudah mati. Baru saya ulang. Inilah sekali lagi kepada Al-Mukarram pengasuh pondok pesantren, kepada pejabat-pejabat pemerintah baik Pak Camat, Pak Dan Ramil, juga dari kepolisian, saya ucapkan terima kasih. Tunjukkanlah kesatuan antara pemerintah dengan rakyat. Insya Allah rakyat akan tenang, akrab dengan ulama, akrab, dekat. Insya Allah rakyat akan menikmati kesatuan dan persatuan para ulama dengan para umaro. Ini yang selalu saya anjurkan. Terima kasih daripada kepolisian, terima kasih dari tentara, terima kasih dari Bapak Camat, terima kasih kepada para ulama seluruhnya dan penyumbang-penyumbang pengajian ini. Mudah-mudahan Allah yang membalasnya dengan pembalasan nanti di akhirat. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Insya Allah setelah ini saya akan kembali ke Jakarta. Sudah 1 minggu saya keliling, Pak. Dari Jawa Timur sampai sini. Nah, besok saya harus pulang karena jam 8 besok saya akan menerima tamu dari Al-Azhar University yang dari Kairo. Jadi minta waktu sama saya sudah lama, jadi besok saya harus nemui tamu saya. Dan insya Allah nanti bulan Agustus saya masih ke Jawa Timur lagi, masih ke Sumatera. Walaupun saya ini sudah tua, Bu. Mestinya saya ini sudah di rumah, Bu. Umur 84 tahun masih keluyuran. Tapi alhamdulillah Allah berikan saya panjang umur. Alhamdulillah, sebelum Pak Dan Ramil jadi Dan Ramil di Kebumen, saya sudah masuk duluan di Kebumen ini. Tahun 80, Pak Kiai. 43 tahun yang lalu saya pidato di daerah sini. Tiap kecamatan saya masuk. Tahun 80, 85. Kira-kira Pak Dan Ramil masih di mana? Baru lahir mungkin itu. Ya. Tahun 80, ya. Mungkin masih berumur 10 tahun itu. Paling enggak, saya sudah pidato di sini ini. Jadi begitu pada yang tua-tua, saya masuk ke Kebumen itu bukan membeli baru. Nostalgia. 43 tahun yang lalu. Kira-kira saudara 43 tahun lalu sudah lahir belum? Belum? Dia belum lahir di Kebumen, saya sudah pidato. Alhamdulillah, anak ada gangguan sedikit, gangguan saya di kaki sebelah kanan. Itu onderdilnya diganti. Onderdil bikinan Jerman. Tulang saya diambil oleh dokter. Yang kayak unde-unde muter-muter begitu kalau potong sapi, dipisah kakinya kan ada yang kayak unde-unde itu, nah itu pecah. Tidak bisa dipakai. Diambil oleh dokter, diganti dengan spare part bikinan Jerman. Tapi baru saya merasakan mana bikinan Allah, mana bikinan Jerman. Jauh masih lebih enak bikinan Allah. Walaupun ini harganya mahal, Pak. Ini spare part saya ini mahal. Untuk mengganti spare part dengan yang masang, itu seluruhnya pakai biaya 360 juta. Satu mobil Avanza hanya mengganti tulang. Tapi alhamdulillah daripada saya pakai roda, saya masih bisa jalan kaki tanpa tongkat. Alhamdulillah. Inilah sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Kiai, dimohon dengan sangat untuk membacakan doa penutup.
Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah. Allahumma bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah wa bi jahi man unzila alaihil Fatihah. Ya farijal ham, ya kasifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala idfa annal bala. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika akhla. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mauniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'mana kulli khaif. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alaika yasir. Ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma saqil umurana wa umur man yuhibbuna wa umur man yusaiduna wa umur man dakhala baitana wa umurul muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma taqabbal ya